Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa assalam, kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi-informasi Islami berdasarkan apa yang tersirat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kasus korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan di negeri ini telah menangkap beberapa pejabat yang terlibat melakukan perbuatan korupsi yang seolah tidak pernah ada habisnya. Melihat kondisi ini, perbuatan korupsi tidak pernah dibenarkan dalam hal apapun, sebab selalu menimbulkan kerugian. Lantas, bagaimana Islam memandang perbuatan korupsi? Dalam hukum Islam, perbuatan korupsi memang tidak dibenarkan. Agama Islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yakni riswa atau suap, saraka atau pencurian, al-ghashishi atau penipuan dan pengkhianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercela dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar dan hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Beberapa ulama fikih juga sepakat, jika menggunakan atau meraih harta dari hasil tindak pidana korupsi, itu sama saja dengan memakan hasil rampasan, judi dan curian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui." Definisi pencurian yang disepakati oleh para ulama umumnya adalah, pencurian adalah mengambil hak orang lain secara tersembunyi atau tidak diketahui, atau saat lengah di mana barang itu sudah dalam penjagaan atau dilindungi oleh pemiliknya. Secara hukum hudud, pencuri yang sudah memenuhi syarat pencurian wajib dipotong tangannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Maka barang siapa bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38. Begitulah pandangan Islam terkait perbuatan korupsi yang seakan sudah menjadi tradisi di negeri ini. Wallahu a'lam. Demikian informasi hikmah dari hukum-hukum dalam Islam yang dirangkum tim Assalam. Semoga tayangan kami hari ini mampu memberikan pedoman berperilaku sesuai dengan tuntunan Islam, rahmat dan agama.